Di situ gue dengerin apa visinya, apa misinya, yang ternyata memang yang dipikirin adalah bagaimana mengenai sustainability supaya kota ini bersih, aman, global, menjadi kota yang nyaman, yang sehat, yang buat anak cucu kita bisa berkembang. Disitulah gue akhirnya balik lagi mengagumi beliau dan gue yakin this is the guy, this is the man yang gue rasa tepat buat ya untuk gue perjuangkan. Jajan bro, selama ini mungkin lo jajannya baju, lo jajannya makanan, lo jajannya traveling ke luar negeri. Nah sekarang jajannya adalah ya ini. Jadi jajan lo berharap apa untuk traveling? Lo dapat duit dari traveling kan enggak? Seneng. Nah, exactly, happiness. Halo Pers, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Selamat datang di Hops Taktik, cerita asik politik. Ush, mantap. Perkenalkan, gue Adian Yudentama bakal memandu lah ya teman-teman semuanya sampai beberapa waktu ke depan. Dan sekadar informasi dulu, ini adalah program baru ya dari Hops Media. Karena sebelumnya Hops punya beberapa ya, ada dua lah yang saya mention. Ada Hops Musik, ngomongin musik bareng musisi-musisi muda lu biasanya kan. Ada juga Hops apalagi Movie itu ngomongin film lah ya seperti namanya, dan sekarang ada yang baru lagi ngomongin politik gitu. Jadi yang kita datengin nanti bakal pelaku-pelaku politik yang mungkin bakal nyalek atau bakal jadi anggota DPD atau apa kayak gitu ya. Nah di episode perdana ini gue udah kedatangan salah satu artis lah ya, bisa dibilang artis, seorang presenter, MC, sama tuh ya, presenter, MC, dan juga pemain sitkom ya kan, dan juga dosen ya. Dosen ini dia, langsung aja kita sambut Bayu Oktara. Halo Dion. Halo Mas, apa kabar? Baik dong, apa kabar? Kak ya? Halo Boleh. Kak, apa kabar Kak? Siap kakak Dion. Bener ya, dulu pemain sitkom. Kalau gua taunya tuh dari sitkom nih Kak. OB? OB, itu Iya. soalnya gua SD kan waktu itu. Bohong lo. Demi Tuhan. Lo lahirnya kelamaan sih. Iya itu SD, dan gue ingat banget itu sore-sore berperan Gusti ya. Sebagai Gusti. Sebagai Gusti. Tahun Itu, 2004 sampai 2006 sampai 2010. oh iya, 4 lama tahun. juga ya. 4 tahun Lumayan, ya. alhamdulillah. Berapa ratus episode tuh? 800. 800. Masih suka kontekan gak sih sekarang? Eh, Sama Sayuti, sama Pak Hendra gitu. masih kadang-kadang. Ya jarang juga sih. Gue kayaknya dianggap basi sama mereka. Kenapa gitu? Gara-gara masuk politik. Oh iya? Enggak sih. Enggak bercanda. Enggak. Masih kok. Nah, kita ada WhatsApp group. Terus kemarin juga ada acara program TV, quiz. Gue ketemu sama Daus yang jadi Mail. Iya. Dan sisanya yang lain juga masih sering ketemu. Ada Olin, sering DM-an. Winda udah gak di Jakarta. Tika Panggabean masih sering juga ketemu di event. Hendra, Ridwan masih sering juga WhatsAppan, terus Adit juga, terus ya semuanya masih sering komunikasi. Kalau abis dari OB tuh udah gak ada yang acara bareng lagi ya? Sama mereka? Heeh. Enggak Nggak ya? bareng. Iya. Oh ya, selain penyiar radio, MC, pemain film juga. Gue lihat di Instagram lu dosen ya kayak. Betul. Bener tuh. Betul. Dosen di mana, ngajar apa? Kok bisa sih? Gitu, jadi dosen gitu. Lu mau nanya yang mana nih? Dosen dulu aja. Semuanya gue jawab ya. Ya. Oke, jadi ngajarnya di Universitas Indonesia Oh, UI. dan di Universitas Al-Azhar Indonesia di vokasi dan komunikasi. Mata kuliahnya kalau di vokasi UI itu di broadcast untuk olah suara dan penyajian. Terus di humas itu public speaking, di komunikasi public speaking. Public speaking. Gitu. UI. Kenapa jadi dosen? Kok mau? Kan lu udah jadi ya itulah di gitu ya. entertainment aja gitu kan. Karena gue begitu mencintai industrinya. Kayak misalnya kenapa gue ngajar di broadcast, ngajak mahasiswa untuk jadi penyiar TV, penyiar radio, news anchor, reporter, untuk bisa olah suara dan penyajiannya. Karena memang gue mencintai industrinya. Gue pengen industri itu tetap ada. Supaya industri itu tetap ada, talentnya juga harus tetap muncul yang punya kualitas. Jadi kalau misalnya memang ini dianggap salah satu bentuk pengabdian gue karena gue cinta sama industrinya, ya mudah-mudahan akan muncul talenta-talenta di bidang itu. Oke. Nggak ada kepikiran buka sekolah MC gitu? Apa udah?
bukan sekolah MC tapi gue bikin kantor Kandara Triardika. Salah satu servisnya adalah pelatihan, dan pelatihannya nggak cuma public speaking tapi sebagai MC, business analytic, PR dan lain-lain. Tapi kalau bikin sekolahnya sendiri yang orang datang misalnya program 3 bulan gitu belum sih. Belum ya. Sementara ini misalnya gue bikin pelatihan sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kali ini khusus untuk MC. Nah itu pernah diadain. Nah kalau si dosen ini sebagai dosen ini seminggu sekali atau gimana itu waktunya ngajarnya? Hari Senin di UI, hari Selasa di Al-Azhar, hari Rabu di UI. Oh gitu. Ya. Dan Senin sampai Rabu. Sekarang multi talent lah ya. Dosen iya, penyiar iya, MC iya kayak gitu kan, dan sekarang masuk ke dunia politik ya kan. Itu dari kapan tuh? Sebenarnya tertarik dunia politik tuh dari tahun 2019. Bahkan jauh dari sebelum itu gue udah tertarik lah nonton hal-hal yang berbau politik. Karena gimana mereka beratraksi, berimprovisasi gitu ya untuk melahirkan sebuah kebijakan. Dan debat-debat di TV itu gue kadang-kadang, karena mungkin gue sukanya komunikasi gitu ya. Bagaimana merubah persepsi orang melalui komunikasi, itu gue suka pelajarin. Nah di tahun 2019 gue mulai sering diajak jadi MC acara-acara partai. Tapi gue belum kepikiran untuk masuk ke dalam partai politik. Terus di tahun 2020 itu baru ketemu sama politisi-politisi, diantaranya ada yang minta gue untuk ngajarin private public speaking, terus gue ketemu sama Farhan, terus ngajak ke ruangannya, terus ketemu lagi berproses dengan para politisi-politisi yang selama ini mungkin gue kagumi cara mereka beradu argumen di TV, bisa ngobrol, bisa kenalan langsung. Akhirnya sejak saat itu dari tahun 2020 masuk mempelajari dunia politik, tapi benar-benar mendeklarasikan ada di partai politik dan sebagai pengurus itu di tahun 2022. Karena di situ gue mendapatkan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai Sekjen DPP Badan Budaya Nasdem. Triggernya berarti emang lagi-lagi dari Komunikasi ya? Iya. Bagaimana cara kita, politik itu kan bagaimana mengubah persepsi supaya kita bisa menghasilkan sesuatu yang menghasilkan kebaikan gitu ya. Gimana mengubah cara pikir lo kan bisa dengan persuasi, dengan komunikasi. Nah kalau pilihannya kenapa Nasdem tuh Mak? Maksudnya kan banyak nih partai nih. Dan waktu itu apakah lu melamar atau lu dilamar? Waktu tahun 2019 itu yang ngajakin gue sering MC itu bukan Nasdem. Siapa tuh? Adalah. Warna apa? Ada deh. Pokoknya partai pemenang. Oh ya. Gitu. Nah, partai pemenang zaman dulu, zaman itu. Sejak itu kenapa Nasdem? Karena pekerjaan gue tuh membuat gue ketemu sama banyak hal di seluruh Indonesia. Dan gue ngelihat banyak banget kekayaan yang kita punya tapi gak bisa dimanfaatin. Banyak yang kita miliki tapi dikuasai sama orang lain, bukan untuk kepentingan sendiri. Ini gue bukan kampanye tapi emang itu bukan normatif, tapi itu yang gue lihat dan gue rasain. Istilahnya banyak orang mati kelaparan di lumbung padi orang Indonesia. Nah gue pikir semangatnya adalah kita kalau gak usah ngayal aneh-aneh deh, kita balikin aja ke tempat yang seharusnya. Kita balikin lagi kekayaan kita, dipergunakan untuk kita, diolah oleh kita, dan bisa dirasain oleh anak cucu dan keluarga kita. Direstore kalau komputer. Nah semangat restorasi itu yang menggiring gue dan mendekatkan gue dengan Partai Nasdem. Jadi dan tanpa mahar. Tanpa mahar. Jadi melamar atau dipinang atau meminang gitu prosesnya pada waktu itu? Semua berproses gitu aja, nggak ada yang dipinang, nggak ada yang melamar. Tapi jelas memang gue mendekatkan diri untuk mengenal Partai Nasdem waktu itu. Berarti udah setahun lah ya di Nasdem, kurang lebih. Lebih sih. Lebih ya sebenarnya. Kok nggak langsung jadi ketum sih? Ush, sadar kapasitas bos. Kan ada yang baru berapa hari langsung jadi ketum juga ada. Iya emang gue anak siapa. Nah kalau tadi di Nasdem jadi apa Badan Budaya? Iya Sekjen Badan Budaya. Itu ngapain tuh? Ke apanya?
Apa ngurusin apalah gitu. Ngurusin budaya, karena budaya itu kan kayak jantungnya partai bro. Gimana banyak yang salah mikir budaya itu adalah seni pertunjukan. Padahal bukan itu. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara menyikapi satu permasalahan. Itu kan budaya yang harus dibangun, karakter. Nah budaya ini menarik buat gue. Karena bagaimana kita bisa menciptakan SDM yang oke kalau nggak berbudaya. Dan ditambah lagi gue punya teman-teman dan bergerak di bidang seni dan budaya dan dipercaya untuk menjadi sekjen di situ, ya otomatis tanggung jawab gue adalah untuk menggerakkan badan sayap ini supaya mesinnya hidup di seluruh Indonesia. Itu sih yang bikin gue tertarik di badan budaya. Nah kalau nanya nih, Nasdem kan tinggi banget nih, Nasdem Tower tuh ya. Itu tuh Kurang ajar loh. bener waktu dekat kantor gedung kantor kami yang lama dekat situ soalnya gedungnya. Serius loh? Seriusan. Ketutupan? Oh enggak, cuman kalau mau ke kantor pasti lewatin lah, deket banget sebelah rel soalnya kan. Nah kepo deh, maksudnya kayak masyarakat biasa kayak gue boleh masuk gak sih? Boleh. Dan kalau masuk ada apa gitu di dalamnya? Ya lo nyanyi dulu di depan. Nanya apaan? Halo. Nasdem. Enggak lah. Lo punya KTA atau enggak lo boleh-boleh aja. Oh, iya. Lo mau ke, banyak banget fasilitasnya. Lo mau datang ke library bisa. Oh ada library. Lengkap banget bro, 2 lantai. Ada teaternya juga. Terus ada kafenya juga. Ada tempat olahraganya juga. Terus ya macam-macam. Jadi intinya adalah siapapun boleh masuk lah. Untuk ketemu sama siapa, asal ada tujuan, jangan masuk tahu-tahu numpang tidur gitu. Ya soalnya terlihat sangat eksklusif gitu. Kalau gua sih melihatnya gitu kan. Terbuka kok buat Terbuka lah siapapun. ya. Jadi kalau ada yang misalnya nonton mau datang bisa ke library atau Boleh. gym itu boleh banget ya. Boleh, tinggal lapor, minta izin. Kalau sudah diizinkan ya tinggal masuk. Oke. Jadi nggak harus ada kriteria tertentu gitu. Kirain khusus yang punya KTA doang. Ya pulangnya paling. Seru bikin. Oke, jadi teman-teman ya, Kak Bayu Oktara ini adalah bacalek, masih bakal calon legislatif untuk maju. Banyak udah dihilangin. Kenapa? Emang udah DCT? Oh ya belum boleh ngomong ya. Kan nunggu DCT kan? Betul. Jadi sekarang ini masih DCS nih, daftar calon sementara. DCT-nya itu November ya. 11 Oktober. Oh 11 Oktober dicepetin ya? Apa yang dari jadwal pertama 11 Oktober pengumuman DCT. Oke. Dari DCS itu 2 bulan yang lalu. Oke. Nah sekarang kalau menjelang DCT itu masih ada yang diurusin nggak sih Kak? Apa misalnya berkas, verifikasi gitu masih ada nggak sih atau tinggal nunggu aja? Sejauh ini yang gue jalanin sih udah nggak ada. Karena alhamdulillah udah dianggap lengkap, udah sesuai dengan apa yang ditentukan. Terus waktu itu gue termasuk yang awal-awal karena ribet ngatur jadwal begitu ada kebetulan pasti awal. Jadi gue termasuk yang awal-awal menyerahkan ke DPW itu dan begitu diperiksa udah lengkap semuanya, ya sudah. Nggak sampai sekarang nggak ada permintaan untuk kelengkapan yang lain. Oke. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada lah ya. Semoga masuk DCT lah. Nah, ya tadi belum selesai kan Kak Bayu Oktara nih DPRD DKI Jakarta ya. Kenapa DPRD? Kenapa nggak DPR RI gitu? Karena kan banyak juga yang dari dunia entertainment akhirnya lari ke DPR RI gitu. Dan secara misalnya nanti ngambil kebijakan apa segala macem lebih bisa ke masyarakat luas kan, nggak masyarakat Jakarta doang gitu. Kenapa tuh? DPR nanti kantornya di mana? Senayan. Masa? DPR RI kan? Iya. Iya kan Senayan. Kalau ibu kota udah pindah? IKN. Waduh jauh. Enggak sih, bukan itu alasan gue. Bukan itu alasan gue. Enggak. Karena gue sadar kapasitas, lagi belajar, masih berproses. Kita urusin Jakarta dulu deh, kampung halaman gue orang Betawi. Coba gue berbuat sesuatu buat teman-teman, saudara-saudara, buat keluarga gue dulu di kampung sendiri. Kalau memang terbukti bisa dan mampu dan dipercaya amanah dan berprestasi tentunya, ya baru kita ambil tanggung jawab yang lebih besar. Jangan sampai nanti kapasitasnya baru gelas air mineral dituang air segalon tertumpah kemana-mana. Jadi karena masih awal dulu gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya emang belum punya track record, belum punya pengalaman meniti karir di politik, ya sebaiknya di titik awal dulu, jangan tiba-tiba langsung. Kalau DPRD DKI itu ada tingkat 2-nya nggak sih? Nggak ada. Jadi satu aja provinsi aja? Provinsi. Oh gitu. Nah, kalau lu dapil berapa nih? 5.
5. Jatinegara, Keramat Jati, Durensawit. Oh, Jaktim semua ya. Lo tinggal di mana? Depok. Nggak apa-apa. Punya saudara nggak? Di mana? Jakarta Timur. Aduh, nggak ada lagi. Punya temen nggak? Punya. Oke. Heeh. Di Durensawit, Keramat Jati. Keramat Jati. Boleh taruh spanduk gak di rumah? Nanti coba gue bilang ya. Iya. Nah, penasaran nih, kalau dapil itu sebenarnya ditentuin, maksudnya sebagai caleg yang nentuin atau dipilihin partai gitu. Lu di sini, lu di sini, lu di sini. Partai yang menentukan, tapi lu boleh mengajukan. Saat itu gue mengajukan. Mengajukan. Saat itu tadinya gue di Jabar, kan Farhan ngajak ke Jabar, terus ketemu sama Kang Saan juga. Coba tuh olah kenalan sama warga di Majalengka, Subang dan Sumedang, Jabar 9. Begitu gue coba, wah gue sebagai orang baru kayaknya betul banyak belajar. Dan gue pikir kalaupun harus belajar ya udah di rumah sendiri aja deh. Karena memang investasi sosial di Dapil 5 itu cukup kuat. Rumah gue di Durensawit, SMA gue di Rawabunga, Kecamatan Jatinegara. Teman-teman SMP, teman-teman kecil gue ya banyak yang di Keramat Jati. Jadi 3 kecamatan itu menurut gue sih ya saudara-saudara dan teman-teman sendiri jadi lebih akrab buat gue. Kalau misalnya nih ditempatin misalnya di Pluit gitu, kita bisa minta pindah nggak sih? Misalnya ditempatin partai oke, dapil lu di Pluit misalnya gitu. Gini, partai itu kan menentukan dan caleg ini mengajukan. Ya. Tapi keputusannya itu ada di survei. Survei. Iya, ada survei internal. Oh. Jadi lo begitu misalnya, gue di Pluit aja deh, gue gak mau di Durensawit. Nah oke, coba survei lo di Pluit gimana? Oh gitu. Kalau misalnya emang oke ya lo pindah, diputusin, ditentukan pindah ke sana. Oke. Baru tahu. Gak apa-apa, gue juga baru tahu. Selama ini kepo aja nih orang di dapil ini apakah bisa pindah. Kadang-kadang kan gitu ya, kayak misalnya gue di Depok ada orang lah gitu. Ini kayaknya bukan orang sini deh. Kok bisa-bisanya nyalek dari Depok gitu dapilnya. Kalau gue Siapa sih tuh? banyak lah. Ya mungkin dia anaknya siapa gitu. Bisa milih gitu juga ya. Iya kan udah terkenal bisa jadi wali kota. Enggak, tapi gini intinya adalah nggak semua partai melakukan itu. Tapi kalau di Partai Nasdem yang gue tahu adalah melakukan itu dengan survei. Kalau dapil 5 Jaktim nih neraka nggak hitungannya? Semua juga neraka bro. Masa sih? Waduh, makanya kita usirin setan dari situ. Iyalah, semua juga gini dari 10 bacalek, 10 caleg yang ada di Dapil 5 dari internal aja dari Partai Nasdem, itu semuanya udah punya pengalaman, cuman gue doang yang anak baru. Jadi ya kalau dibilang berat, internal berat, eksternal berat. Terus kalau tadi kan ada 10 gitu yang udah berpengalaman, terus lu ngerasa saingan gak sih nih sama yang satu partai ya? Yang di dapil yang sama? Setiap kompetisi pasti ada persaingan karena nggak mungkin menang semua. Yeah. Tapi gue sih ngelihatnya adalah justru begitu lo ada sparring partner tinju gitu. Sparring itu kan menguatkan lo dan bikin lo lebih jago, lebih hebat kan. Asal tidak menjatuhkan atau jangan curang ya. Nah sejauh yang gue tahu, gue melihat para kompetitor dari internal, bacalek dan caleg di Partai Nasdem sendiri sebagai sparring partner untuk membuat gue tergerak memberikan yang lebih baik lagi. Jangan diem loh. Saat lo diem, tiduran, rebahan, itu caleg yang lain lagi turun ketemu warga tuh. Jadi gue termotivasi untuk terus setiap hari bagaimana caranya roda ini berputar. Oke. Kalau ada artis lain nggak? Apa yang dari dunia entertainment di dapil lu gitu? Dari Partai Nasdem? Dari partai, ya dari Nasdem, dari partai lain juga, pokoknya di dapil yang sama. Kalau di dapil gue ada Tessa Kaunang juga loh. Oh iya. Itu dari partai gue sendiri, Oh dari iya. Nasdem juga. Kalau dari yang lain gue gak tahu. Cuman ada berarti ya. Ada. Apakah jaminan artis? Nggak jaminan. Setahu gue sih kalau diem aja ya. Tapi kan secara nama udah ada, maksudnya exposure-nya udah ada duluan gitu kan. Ya popularitas dan elektabilitas kan dua kafling yang berbeda bro. Nah kalau dapil 5 Jaktim nih, lu mau ngasih apa nih ke konstituen di dapil lu itu? Ngasih program apa, janji apalah gitu. Gue yang pasti-pasti aja lah. Apa misalnya? Logam mulia. Lo kamu. Ya enggak lah. Yang ngasih ke konstituen gue apa? Program atau kebijakan apa yang bakal impact ke mereka gitu. Yang pasti gue akan memberikan satu
kesempatan buat semua bersuara dan didengar. Karena parlemen itu, parler dalam bahasa Perancis artinya adalah menyuarakan, menyampaikan. Jadi yang pasti gue janjikan adalah apapun yang lo mau, apapun yang lo butuhkan, kalau gue dipercaya, lo titipin suara lo lewat gue di parlemen DPRD DKI Jakarta, gue bisa janjikan itu akan gue sampaikan, akan gue teruskan sampai kita dapat solusi dari permasalahan dan harapannya yang diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara program yang akan gue lakukan dan selama ini gue jalankan, karena sebelum di politik juga udah gue jalankan, itu di bidang pendidikan, lapangan pekerjaan dan kesehatan. Kenapa pendidikan? Karena gue juga dosen dan gue bikin kantor di lembaga pendidikan. Kenapa soal pekerjaan? Karena gue sering bikin pelatihan, mengajak orang untuk bisa berdaya, baik UMKM maupun komunitas. Kenapa kesehatan? Ya pangkal dari semuanya bro. Kalau nggak sehat, stunting, bagaimana bisa menyerap ilmu? Kalau yang pertama tuh kayak menyampaikan aspirasi itu emang selama ini belum terjadi. Belum, jangankan terjadi, kenal calegnya aja enggak. Oh gitu. Iya. Makanya lo mengusung itu gitu ya. Gue sering ketemu sama orang soalnya. Bu, tahun 2019 ibu pilih siapa? Tahu saya, mana saya tahu. Saya kenal juga agak gitu. Lah, ibu pernah ketemu nggak? Pernah nyampein nggak apa harapannya, apa keinginannya? Ya boro-boro bang. Gitu. Ya, jadi itu yang mau gue janjikan. Makanya gue sebanyak mungkin setiap hari gue ketemu sama orang-orang warga yang ada di 3 kecamatan itu. Tujuannya itu, masalah nanti di bilik suara siapa yang lo pilih, ya urusan lo deh, terserah. Yang penting sekarang adalah gue bisa kenal lo, jadi lo tahu ada orang yang di dalam politik yang bisa lo percaya untuk menyuarakan aspirasi lo. Dan alhamdulillah banyak hal yang udah terjadi gitu, seperti kayak misalnya selama ini banjir di satu kawasan, kita mediasi, ajuin ke pihak-pihak yang berkepentingan, ke stakeholdersnya, dibikin sodetan, terus PIP, KJP, lampu jalan, kesehatan, air dan macam-macam. Itu setiap hari lu turun ke masyarakat? Setiap hari. Makanya anak gue kapan liburan itu sama keluarga? Itu yang dikomplain sama anak gue. Dia bilang, kakak maunya papa jadi artis aja. Kakak gak mau papa ganti pekerjaan. Terus gue bilang, loh kan kalau jadi politikus papa punya kekuatan, punya otot besar untuk bisa nolong banyak orang. Anak gue bilang, ya udah papa jadi firefighters aja. Ya oke. Karena dia merasa waktu buat dia jadi terambil. Tapi alhamdulillah gue kasih pengertian sih ke istri dan anak-anak. Nah selama, tadi kan tiap hari ya turun ke masyarakat, selama sosialisasi program lah ya bilangnya, soalnya belum masuk kampanye kan. Ada kesulitan gak? Mengedukasi masyarakat misalnya, kan kadang-kadang dipandang sebelah mata juga. Banyak, kan. ada. Kalau dulu zaman sering syuting gitu ya, kalau misalnya datang ke ibu-ibu yang lagi senam, itu foto. Sekarang? Kalaupun nggak foto-foto paling dia siapa ya? Kayak pernah lihat. Kalau sekarang ada yang ngajak foto, tapi ada juga yang julid diliatin dari atas sampai bawah. Caleg nih pasti. Bawa apa lu? Gitu. Jadi belum lagi ada yang tim ses caleg lain yang nggak suka kehadiran gue. Ya ada juga, dan yang paling penting adalah sebenarnya yang jadi tantangan banget, banyak orang udah nggak percaya dengan politik. Bagaimana meyakinkan mereka lagi untuk yuk lu bisa untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak politik lu, asal lu milih orang yang benar, yang lu percaya. Nah itu meyakinkan orang untuk menyampaikan dan memperjuangkan hak politiknya itu challenging ya, lumayan sulit ya. Kalau selama sosialisasi selama ini ada yang unik nggak dari masyarakat, misalnya minta gitu, oke kalau lu mau menang bikinin warga sini pos ronda 6 misalnya gitu, atau kasih warga sini gaji 5 juta setiap bulan misalnya gitu. Ada yang unik-unik gitu nggak sih? Gini. Pernah ada nggak?
Gue pernah ada datang ke satu tempat ya, begitu gue turun ketemu gitu, belum ngomong apa-apa dia bilang gini, bang nyalek ya? Iya. Gini dah, kita mah kasih 300.000 aja, ayo saya pilih dah, saya coblos, udah gak usah ngomong banyak-banyak. Begitu. Ya gue bilang, bang mohon maaf tapi saya nggak begitu caranya. Ini ya udah kalau misalnya ada yang dibutuhin, ini nggak usah pilih saya nggak apa-apa. Nah ada yang kayak gitu, minta dibikinin ini, minta dibikinin itu. Ada minta dikirimin orang meninggal dari satu kota di luar Jawa, minta dianterin, dibiayain supaya nganter orang meninggal ke Jakarta. Ada, dan ya macam-macam. Unik-unik ya. Unik-unik. Kalau gitu Tapi gimana tuh, maksudnya ngeyakinin kayak itu nggak gini gitu loh, ngeyakinin mereka, mengedukasi merekanya gitu. Kalau udah kayak tadi minta uang apa segala macam. asal dikomunikasiin dengan tepat, dengan cara yang menyenangkan dan dikasih pengertian, biasanya mereka mengerti. Karena sejauh ini yang aneh-aneh itu begitu kita jelasin kondisinya seperti apa, alhamdulillah bisa mengerti, bisa memahami gitu loh. Kayak misalnya soal KJP, saya ikut KJP 3 tahun dapat tapi kok begitu tahun keempat nggak dikasih lagi. Ya saya bilang ya alhamdulillah, karena kita harus punya mental malu kalau menerima santunan, masa terus-terusan dibiayai negara. Mungkin datanya coba ibu cek lagi, begitu dicek datanya ternyata memang beliau sudah termasuk yang kondisi perekonomiannya membaik. Ya udah punya mobil masa masih dapat KJP lagi sih bro. Nah yang kayak gitu-gitu. Dan alhamdulillah dikasih pengertian dan komunikasi yang tepat, sosialisasi yang juga efektif, itu biasanya bisa dimengerti. Kalau selain sosialisasi ada taktik, strategi khusus nggak sih yang lu jalanin sama tim lu gitu misalnya untuk biar menang? Ada nggak? Biar menang strategi khusus, nggak, ya ada lah pasti strategi pemenangan ya. Karena 2/3 voters kita adalah millennials, jadi otomatis gue berusaha, karena gue sering ketemu sama anak-anak muda di kampus, walaupun gue nggak pernah mencampur adukan tuh antara politik dengan kampus, dua hal yang berbeda. Gue pernah minta izin sama kampus, kata kampus kalau misalnya lo belum sebagai total sebagai praktisi politik, nggak apa-apa. Karena gue belum punya jabatan di politik kan, jadi nggak apa-apa. Nah, gue sering ketemu sama anak-anak muda, jadi strategi komunikasi dengan anak muda ini menjadi strategi utama gue untuk bersosialisasi dan mencari relawan. Selebihnya ya kalau anak muda pasti kan sosial media, udah gitu juga event. Udah gitu mengajak mereka untuk melakukan satu kegiatan, nonton bareng Persija apa segala macam, itu gue jalanin. Tadi sempat disinggung soal relawan nih, itu tuh lu gimana tuh cara apa ya, menggayat mereka ini untuk mau bergabung sama lu untuk memenangkan lu tuh gimana? Apa ada iming-iming khusus ke mereka atau gimana? Nggak ada ya, Nggak ada. mungkin nggak. Nggak tahu. Ya gini, relawan gue awali dari sahabat-sahabat dekat, saudara-saudara, teman-teman dekat. Dan biasanya begitu mereka tahu apa yang mau gue jalanin dan mereka yang lebih kenal gue dulunya gimana, alhamdulillah banyak yang percaya dengan apa yang gue perjuangkan. Walaupun ada yang ya untuk bolak-balik gimana nih gue transport, ya oke, gue ngerti itu. Makanya gue cover juga untuk operasional. Tapi gue nggak mengiming-imingkan. Misalnya kalau gue jadi lo dapat jabatan, dapat proyek, enggak, gue nggak mengiming-imingkan hal-hal yang kayak gitu. Tapi gue meyakinkan mereka ini perjuangan sama-sama. Kalau gue menang, lu juga menang. Jadi kita gerak bareng-bareng dan kawal selama menjabat, bukan sampai hari pencoblosan doang. Itu benar-benar lagi-lagi pakai kekuatan komunikasi lu ya. Komunikasi. Gitu. Nah, udah berapa banyak nih relawan lu sekarang? 10 lah. 10? Kirain sampai 200 orang gitu. 1000-an. 1000 ada? Ya, 1000-an. Mantap. Tapi tim inti ya ada 8 orang. Oh gitu. 1000 orang bakal terus bertambah tuh kira-kira apa udah? Maunya gitu, karena dari 1000 itu kan kita encourage mereka, ajak mereka untuk bisa mencari data yang lain. Gitu. Data yang masuk sekarang ada 1000, belum sampai 100 puluhan. Mau nanya lagi nih Kak Bayu soal dana. Kita tahu lah ya ongkos politik mahal banget.
Baliho aja kan nggak murah tuh kan. Misalnya pasang baliho apa segala macam. Belum lagi kalau tadi ada relawan minta uang transport apa segala macam. Nah, sebenarnya sumbernya tuh dari mana sih? Nyari sumber dana untuk kampanye tuh dari mana? Dari nge-MC. Duit pribadi berarti kan? Iya. Oh gitu. Duit pribadi. Pure semuanya. Selama ini iya. Oh gitu. Tapi gini, ada kegiatan-kegiatan, karena kan gue bikin Kandara Triardika. Udah gitu Kandara Triardika ini kan punya OB Center Jakarta. Itu adalah CSR-nya kantor gue yang bergerak untuk pemberdayaan UMKM dan komunitas. Nah, gue sering bikin acara untuk komunitas dan UMKM yang diadakan oleh OB Center Jakarta yang disponsori oleh perusahaan-perusahaan yang ingin memberikan dana CSR-nya. Jadi dari situ aja kita olah, kita bikin event, dapat dana untuk create kegiatan untuk bisa lu membangun ketokohan lu gitu. Tapi kalau bicara soal partai, misalnya bikin baliho, spanduk, media praga, yang nggak ada sponsornya. Jadi support partai apa? Support partai adalah doa dan seragam. Enggak sih. Ya support partai adalah satu akses. Karena lo dikenalkan dengan orang-orang yang pembuat kebijakan, terus lo juga diberikan kesempatan untuk terlibat di acara-acara yang memang acara partai, dan itu networking itu menurut gua jauh lebih bernilai. Oh gitu. Nih mau nanya lagi, kalau seumpama nanti lo terpilih nih, ya. Amin. Amin. Boleh lanjut kerja nggak sih sebagai penyiar radio, sebagai MC, sebagai dosen? Lu itu boleh dilanjut nggak sih kalau udah jadi duduk di DPRD DKI? Kalau dosen, setahu gue yang kampus negeri nggak boleh, karena kan lo dapat gaji dari negara. Oh gitu. Iya nggak boleh. Tapi kalau Even swasta, dosen tamu atau kalau dosen tamu boleh. Oh, boleh. Tapi kalau dosen tidak tetap, dosen tetap gitu nggak boleh. oh gitu. Karena lo kan dapat gaji. Kalau tamu ya boleh-boleh aja. Terus kalau nge-MC ya boleh-boleh aja selama nggak ada benturan kepentingan. Oh gitu ya. Ya. Kalau syuting dan siaran radio, gue rasa sih ya sekali lagi selama nggak ada benturan kepentingan. Oke. Terus kalau lu terpilih nanti mau duduk di komisi nggak sih kalau di DPRD bilangnya? Iya, Komisi ABCD juga. bukan 1, 2, 3. Mau duduk di komisi apa? Pengen ya? Gue sih siap untuk ditempatkan di komisi apa aja, tapi kalau boleh milih maunya di komisi B. Apa ngurusin apa dia? Itu perekonomian, jadi UMKM, perhubungan, jalan, ya gitu-gitu. Kenapa nggak budaya sesuai Energi. sama jabatan lu di Nasdem? Nah itu yang D, itu kesejahteraan, ada pendidikan, ada ya kesenian, budaya, kepemudaan. Ya nggak apa-apa juga di situ. Kan tadi pertanyaannya kalau boleh milih. Ya, Karena kalau boleh menurut gue perekonomian adalah satu masalah utama di Jakarta. Di Jakarta itu semua akar permasalahannya adalah Ekonomi. yes. Iya. Dan worst case skenario-nya nih ya. Nggak jadi. Kalau nggak kepilih di bidang politik mau ngapain? Bidang politik lo ya. Mau ngapain? Jadi calo lah. Sampai mau nyalek gue caloin. Ya enggak. Gini, gue masuk politik itu bukan artinya gue cuman mau ikut pemilu. Tapi gue ingin terlibat dalam pembuatan keputusan, pembuatan kebijakan yang ada manfaatnya buat kemaslahatan. Apakah itu artinya harus menjadi anggota dewan? Bisa jadi. Kalau nggak jadi anggota dewan ya nggak masalah, bukan berarti gue berhenti berpolitik, tapi tetap melakukan kegiatan politik untuk terus memperjuangkan pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Nasib program-program yang sekarang lu susun lu usung terus gimana? Apakah dititipkan ke apa namanya teman-teman Nasdem yang mungkin ada yang kepilih? Yang jadi Atau gimana tuh? ya kita perjuangkan sama-sama, tapi tetap harus berjalan. Siapapun nanti yang menjadi eksekutornya. Oh gitu. Nah, kayak apa lagi gue nih? Jadi anggota partai digaji gak sih? Setahu gue enggak lagi. Selama ini lu gimana? Kok setahu gua enggak? Jangan-jangan gue dibohongin, tapi gue nggak tahu. Maksudnya kalau misalnya sebagai ketua DPP bidang apa, ketua apa gitu? Ketua-ketua tuh gue nggak tahu ya digaji apa enggak, gue nggak pernah nanya sih. Tapi sejauh yang gue tahu mereka kan ini satu pergerakan.
pergerakan itu kan volunteering, berarti relawan untuk melakukan sesuatu. Justru pertanyaannya adalah gue bisa berkontribusi apa buat partai, bukan gue minta sesuatu dari partai. Jadi gue nggak merasa harus dapat gaji dan selama ini memang enggak sih. Dapat. Jadi mungkin malah iuran ya, keluar uang ya maksudnya. Kalau secara ini transaksional malah keluar uang nggak sih iuran gitu? Ya kalau misalnya sekjen di bidang dia di badan budaya bikin kegiatan, udah kegiatannya butuh anggaran, ya kurang-kurang dikit, masa sekjennya nggak keluar? Ya otomatis kan punya tanggung jawab di Jadi situ. benar-benar voluntarily ya untuk maksudnya emang mau melakukan perubahan gitu ya. Jajan bro, selama ini mungkin lo jajannya baju, lo jajannya makanan, lo jajannya traveling ke luar negeri. Nah sekarang jajannya adalah ya ini. Jadi jajan lo berharap apa untuk traveling? Lo dapat duit dari traveling kan enggak? Seneng. Nah, exactly, happiness. Ada kebanggaan, ada kedamaian, ada kebutuhan yang terpenuhi. Nah itu yang gue rasain. Oke. Nah menjelang terakhir nih, biasanya yang gue tahu ya kalau di organisasi kepartaian itu semua tuh harus satu komando gitu, tegak lurus lah bilangnya mungkin. Nah caranya itu gimana sih? Caranya tegak lurus sama partai. Maksudnya siapa tahu keputusan pusat, keputusan DPP ada yang nggak sesuai sama keinginan hati nurani, terus gimana tuh? Gue samain ini mungkin bisa lebih sederhana atau enggak, tapi yang jelas gue ngelihatnya waktu gue siaran radio pernah juga gue baca iklan yang produk-produk yang gue nggak suka gitu. Tapi kan harus gue suarain, harus gue bacain iklannya, harus gue sampein ke pendengar dengan semangat, dengan antusias. Caranya gimana? Cari hal baik yang lo suka dari iklan itu sehingga lo suka untuk menyampaikan itu ke orang lain. Nah itu juga yang gue lakukan di partai politik. Mungkin gak selamanya ada yang sesuai dengan apa yang gue inginkan. Tapi lagi-lagi kan kita harus tegak lurus. Dan kita percaya gitu loh apa yang diputuskan jadi kebijakan partai itu memang untuk masyarakat. Itu untuk orang banyak sehingga kita cari bagian yang kita gak paham itu apa. Sehingga kita bisa paham dan bisa tetap tegak lurus menyampaikan kebijakan itu ke masyarakat. Selama lu berpartai politik ada nggak yang kayak gitu? Maksudnya partai politik ngomong aduh nggak sesuai nih gitu. Pernah ada nggak keputusan parpol? Ada. Ada. Dan lu menyikapinya dengan hal yang tadi itu ya, cari sisi baiknya. Cari sisi baiknya, cari pengertian dan pendalaman lagi sehingga lo bisa mengerti sebenarnya tujuan baiknya apa. Kayak orang tua lo deh, misalnya lo gak boleh pergi, kan lo pasti bete dong. Aduh masa gue gak boleh pergi sih. Tapi begitu lo pahamin lagi, zoom out untuk tahu tujuan baiknya, oh maksudnya gini. Lo lebih bisa mengerti kan dan nerima. Oke. Tapi berarti sesuai gak kalau Mas Anies Caimin ini sesuai gak sama hati nurani lo? Pasangan ini nih. Ya ini udah pasangan yang terbaik gitu. Iya. Dan gue ngelihatnya ya secara pribadi, waktu sebelum gue ada di Partai Nasdem, waktu Partai Nasdem belum mengajukan dan mengusung Pak Anies dan juga Caimin, itu gue kagum dengan Pak Anies dari zaman Indonesia Mengajar, Gerakan Turun Tangan dan lain-lain. Bahkan gue tahu waktu beliau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beliau membangun satu direktorat baru, Direktorat Pembinaan dan Pendidikan Keluarga. Karena disadari pelibatan orang tua dalam proses pendidikan itu penting. Karena kan anak sekolah bukan cuma di sekolah, tapi di luar sekolah juga harus menerima pendidikan. Nah jadi gue cukup mengagumi beliau sampai ada satu proses politik di tanah air yang membuat gue kayaknya gue gak setuju dengan pilihannya dia. Jadi gue tidak sepaham dengan beliau. Nah terus kemudian beberapa waktu setelah itu gue ketemu di London, beliau lagi mewakili Jakarta penandatanganan dengan komunitas EV, komunitas mobil listrik, kendaraan listrik untuk bisa mentransformasi teknologinya ke DKI untuk kendaraan-kendaraan umum. Di situ gue dengerin apa visinya, apa misinya yang ternyata memang yang dipikirin adalah bagaimana mengenai sustainability supaya kota ini bersih, aman, global, menjadi kota yang nyaman, yang sehat, yang buat anak cucu kita bisa berkembang. Disitulah gue akhirnya balik lagi mengagumi beliau dan gue yakin this is the guy, this is the man yang gue rasa tepat buat
ya untuk gue perjuangkan karena dia ngerti apa yang anak-anak cucu gue butuhkan nanti. Last question nih. Last question nih. Mau sampai berapa lama? Gak apa-apa. Eh, Apa Yon? Pesan-pesan untuk Lu tertarik gak sih masuk politik? tertarik. Makanya dulu gue tahu DCT itu. Sebenarnya tertarik, cuman kan nggak ada gajinya. Karena kayaknya masih seumuran kok masih mikirin gaji deh. Ya enggak lah, banyak anak muda kok Iya. yang soal berkontribusi. Kalau lo punya misi, lo punya visi, justru uang yang akan datang ke lo. Oh gitu. Iya, coba aja dulu. Nanti Ya. kali ya. Kalau tertarik mah tertarik, soalnya dari maksudnya dari lama juga emang seneng tuh nontonin podcastnya Bang Akbar Faisal misalnya kayak gitu, itu Oh seneng. iya, seru. Depok tuh dari Nasdem ada Coki Sitohang. Coki Sitohang baliho gede banget di Margonda tuh. Gua kalau berangkat kerja, wah Coki. Gede ya? Gede banget. Coki. Coki Sitohang ya, Depok Bekasi dia kalau nggak salah. Jabar 6. Ya itu pesan-pesan terakhir ya. Untuk pesan-pesan terakhir lagi. Pesan-pesan buat generasi sekarang. Oke. Buat teman-teman generasi muda, jangan pernah pesimis dengan bangsa ini. Jangan pernah apatis atau skeptis juga dengan keadaan yang lo pikir nggak ideal. Tapi kita bisa jadi penonton atau kita bisa menjadi ambil bagian. Kalau jadi penonton aja, jangan pernah protes kalau hasilnya tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kita ambil bagian, maka kita punya hak untuk memperjuangkan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi harapan kita. Jadi mudah-mudahan nih dengan obrolan gue, dan gue yakin ini banyak yang akhirnya terbuka untuk memperjuangkan hak politiknya, menyampaikan aspirasinya, memilih yang terbaik. Yang paling penting adalah kenali dulu sebelum memilih, sebelum mencoblos. Jangan sampai untuk urusan nerima sesuatu yang habis 3 minggu penyesalannya sampai 5 tahun. Jangan sampai, pilih yang terbaik, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah itu ya, jangan cuma jadi penonton gitu ya. Aduh baru kepikiran. Kalau ada misalnya ada orang nih dapil 5 Jaktim nih mau ngasih aspirasi atau ngasih apa, bisa nggak misalnya lewat medsos ke DM lu, itu bisa nggak sih? Bisa, karena gue sosialisasi, gue menyampaikan ada 2 jalur. Pertama di website gue www.bayuoktara.com. Sekali lagi www.bayuoktara.com atau di nomor WhatsApp gue. Terbuka tuh WhatsApp lu buat. Terbuka. Iya. Ada banyak. Ya jadi kalau Yang ada yang mau pengaduan, mau aspirasi bisa banget langsung ke situ tadi ya. Ya, nomor WhatsAppnya bisa dilihat di website atau DM gue aja di Instagram @bayuoktara. Oke. @sohibbayuoktara juga. Oh itu ininya relawannya ya, akunnya. Gitu Siap. Udah, thank you banget Kak Bayu Oktara ya. Sama-sama, Dion. Jadi dapat insight banyak tentang politik, pencalegan, kepartaian apa segala macam. Semoga lolos. Amin. Semoga bisa duduk di komisi yang diinginkan. Amin. Semoga program-programnya bisa terlaksana, lolos juga di Amin. parlemen. Amin. Semoga yang menang adalah Amin. Iya lagi bener. Amin juga ya itu. Oke, sukses terus Bang Bayu. Semoga yang nonton juga selalu sehat, damai dan berbahagia. Gua Dion Yudantama, pamit. Bye-bye. Thank you.